Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa kabar Anda semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu penuh dengan sukacita dan cinta. Sahabat yang terkasih, saya Francisca Audrey senang sekali bisa kembali hadir dan menyapa sahabat dalam acara Oase Rohani Katolik edisi Pesta Santo Matias Rasul. Sahabat yang terkasih, pada hari ini kita akan mendapatkan inspirasi rohani dari Romo Diosesan Alfonsus Setia Gunawan. Romo Gunawan, terima kasih Romo berkenan hadir untuk memberikan inspirasi hari ini. Selamat jumpa lagi, sehat walafiat. Ya Romo. Salam sukacita. Amin. Sahabat yang terkasih, seperti biasa kita akan mengawali perjumpaan kita dengan doa pembuka. Kita akan mengucap syukur dan mohon penyertaan Tuhan dalam edisi hari ini yang akan dipimpin oleh Romo Gunawan. Silakan Romo. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami Kau beri kesempatan untuk merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu yang penuh dengan kuasa dan daya. Pada saat kami merayakan Pesta Santo Matias Rasul, kami ingin merenungkan bagaimana Tuhan menunjukkan salah satu dari pengganti Yudas, yaitu Matias, untuk menjadi pengganti dan penggenapan dari ke-12 Rasul. Dalam kehidupan kami ini, kami juga seringkali diajak untuk berkumpul bersama, merayakan kehadiran Tuhan, dan dengan cara-cara tertentu, kami semua diajak untuk menjadi PK akan kehadiran Tuhan yang tidak kelihatan menjadi hadir di tengah kita. Semoga hari ini kami pun juga dapat menghayati kehadiran dan berkat-Mu melalui perayaan suci ini. Dan semoga berkat-Mu semakin membara dalam hati kami dan semakin membuat kami bahagia untuk ikut melayani Kau dengan tulus hati. Kami serahkan ya Tuhan seluruh acara kami ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Pembacaan diambil dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, berdirilah Petrus di tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul. Kira-kira 120 orang banyaknya. Ia berkata, "Hai saudara-saudara, harus digenapi nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya. Dan lagi, biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi, harus ditambahkan kepada kami satu orang yang dipilih dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu, mulai dari baptisan Yohanes, sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami. Bersama kami, ia harus menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas, dan juga bernama Justus, dan Matias. Mereka semua lalu berdoa, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini,
untuk menerima jabatan pelayanannya, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, Matias ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat terkasih, kita tanggapi pembacaan dengan Mazmur tanggapan, Tuhan mendudukkan dia bersama para bangsawan. Tuhan mendudukkan dia bersama para bangsawan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang dan selama-lamanya. Tuhan mendudukkan dia bersama para bangsawan. Dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Tuhan mendudukkan dia bersama para bangsawan. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Tuhan mendudukkan dia bersama para bangsawan. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama para bangsawan, bersama dengan para bangsawan bangsanya. Tuhan mendudukkan dia bersama para bangsawan. Sahabat yang terkasih, sekarang mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan pembacaan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah,
dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Gunawan, Ya. Bacaan pada hari ini tuh menurut saya tuh sangat luar biasa ya Romo ya. Menjadi dasar dari tugas perutusan kita sebagai seorang Katolik ya Romo ya. Nah, sebelum kita masuk ke bacaan Injil, dari kisah para rasul itu apa yang bisa kita dapatkan Romo? Ya, kisah para rasul itu adalah kisah yang ditulis oleh Lukas juga sesudah Yesus naik ke surga. Jadi kisah para rasul banyak menceritakan bagaimana kehidupan murid-murid Yesus, rasul-rasul Yesus khususnya, meskipun sebagian besar itu tentang Petrus dan Paulus ya. Ada juga murid-murid yang lain tapi tidak terlalu banyak. Nah, menjadi satu hal yang penting karena Yesus sebagai pribadi yang mengajar, yang memberitakan tentang kerajaan Allah, membutuhkan murid-murid yang nanti ikut menjadi generasi penerus. Ketika Yesus sudah selesai tugasnya di dunia, lalu naik ke surga, lalu Yesus mau memberikan tugas kepada para penggantinya agar pewartaan tentang kerajaan Allah itu tidak putus. Meskipun Yesus tidak ada di dunia, tetapi dengan kuasa Roh Kudus, para murid yang dipilih oleh Yesus dari awal siap untuk meneruskan apa yang diajarkan oleh Yesus, sehingga warta keselamatan, warta sukacita itu bisa dinikmati oleh seluruh umat manusia sampai sekarang ini. Maka dari awal Tuhan itu mempunyai inisiatif untuk memanggil murid-murid yang pertama. Misalnya dari Injil Markus itu kelihatan dari bab 1 ayat 16-20, orang-orang pertama yang dipanggil oleh Yesus menjadi muridnya berawal dari Danau Galilea, yaitu Petrus dan Andreas saudaranya, lalu Yakobus dan Yohanes saudaranya. Lalu di tempat-tempat yang lain juga ada kisah-kisah tentang panggilan. Yang tadi disebutkan bahwa memang inisiatif panggilan itu berasal dari Tuhan. Tuhan Yesuslah, aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Maka dalam kisah-kisah itu juga para murid mempercayakan seluruh perutusan para murid itu kepada Yesus, siapakah yang memilih. Maka dalam kisah tentang Santo Matias, ya, yang dipilih untuk mengganti Yudas, tadi juga para murid dan juga orang-orang yang lain, 120 orang jumlahnya tadi, berdoa bersama, biarlah Tuhan sendiri yang memilih. Meskipun cara pemilihannya mungkin bagi kita zaman sekarang ini agak aneh ya. Masa pakai undian, kayak undian masih apa? Berlaku nggak ya mau sampai sekarang ya? Iya. Ya, mungkin pada setiap zamannya, itulah Matias, maka Matiaslah yang terpilih untuk menggantikan Yudas, karena Yudas memang waktu itu diceritakan di dalam Injil dan juga dalam kisah Rasul, dia bunuh diri. Meskipun ada sedikit perbedaan kondisi pembunuhan atau bunuh diri itu, tapi yang penting bahwa dia, Yudas Iskariot itu mati karena bunuh diri sebelum Yesus wafat di kayu salib. Ya. Nah, pemilihan Rasul untuk menggantikan Yudas itu menjadi satu ketentuan dalam kitab suci bahwa angka 12 sebagai angka suci, angka keramat, angka di mana Tuhan ikut berperan di dalamnya, maka disitulah para murid juga mau menggenapi seluruh nubuat atau tulisan dari
kitab suci. Ya, karena di dalam kitab suci kan ada angka-angka suci juga yang banyak ya. Angka 3, misalnya iman, harapan, dan kasih, jalan kebenaran dan kehidupan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan lain-lainnya. Lalu yang lebih besar lagi angka 7. Itu banyak sekali dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, angka 7 berlimpah. Lalu ada angka 9, ada novena 9 kali, ada 12 rasul, 12 suku. Lalu dalam kitab Wahyu ada 144.000, ya. Dalam kitab Wahyu bab 7 itu ayat 10. Lalu ada angka 40 hari Yesus berpuasa di padang gurun. Kemarin waktu masa Prapaskah kita juga berpuasa 40 hari. Lalu ada 40 hari Yesus menampakkan diri sebelum naik ke surga. Lalu 40 tahun menjadi simbol dari umat Israel yang berada di padang gurun ketika mereka dibebaskan dari tanah Mesir, dari perbudakan menuju ke tanah yang terjanji. Maka angka-angka itu menjadi sebuah simbol, di sana ada peran Allah di dalam kehidupannya. Dalam kehidupan, maka dalam zamannya kan berubah ya. Dari zaman dulu, zaman Perjanjian Lama, zaman Perjanjian Baru berubah lagi, zaman sekarang berubah lagi caranya, bagaimana orang menghayati kehadiran dan peran Allah itu tumbuh dan berkembang selaras dengan perkembangan zaman. Nah, pada waktu itu ada kisah-kisah yang dalam kitab suci ditulis bagaimana mereka mau menghayati kehadiran Tuhan dengan tanda-tanda. Misalnya ketika orang-orang Israel itu berjalan di padang gurun, ya, dari Mesir menuju ke tanah terjanji, ke Yerusalem, itu kan mereka menghayati kehadiran Tuhan dan tuntunan Tuhan dengan berbagai macam simbol. Misalnya ada tiang awan, ada api, ada halilintar, macam-macam. Dengan peristiwa-peristiwa itu, mereka menghayati Tuhan hadir di sana. Nah, dalam zamannya kebetulan ketika mereka mau memilih pengganti dari Yudas, mereka pada zaman itu berlakulah juga bagaimana menghayati kehadiran Tuhan dan peran Allah dalam peristiwa itu, dalam pemilihan dengan undian. Mungkin ingat juga kisah cerita tentang Nabi Yunus ya. Ya. Ketika Nabi Yunus itu diutus oleh Tuhan ke Niniwe dan dia nggak mau, dia langsung lari mau naik perahu. Tiba-tiba perahunya itu goyang luar biasa. Badai ya Romo. Badai luar biasa, gelombangnya besar. Lalu siapa ini yang menyebabkan badai yang besar ini? Yuk kita undi saja, siapa kena undi harus pergi dari kapal itu dan dibuang. Akhirnya si Yunus lah yang mendapatkan undian, lalu dia dibuang, badainya reda. Ya, jadi pada zamannya orang menghayati kehadiran Tuhan dengan tanda-tanda yang berlaku pada saat itu. Nah Romo, saya mau tanyakan sedikit ya Romo. Kalau begitu Romo, kita kan sebagai orang Katolik, kita juga kadang-kala sering mengadakan peringatan-peringatan yang berhubungan dengan tadi angka-angka ya Romo ya. Nah itu maknanya apa? Jadi misalnya nih, kayak misalnya ada yang meninggal, kemudian ada perayaan 7 hari, 40 hari, terus kemudian ada, kalau ini mungkin ke adat, ke kebiasaan, jadi misalnya bayi baru lahir, ada ada waktu hamil ada 7 bulan, kayak gitu ya. Nah itu maknanya apa ya Romo? Sama nggak sih seperti di kitab suci gitu Romo? Iya, kurang lebih sama sebetulnya. Oh gitu. Bagaimana pada zamannya, pada budayanya, pada tempat-tempat tertentu, semua orang itu kalau kita lihat satu persatu, sebenarnya semua orang itu percaya akan kehadiran Allah, percaya pada peran Allah dalam kehidupan manusia. Maka dalam setiap suku, setiap bangsa, setiap budaya mempunyai cara sendiri bagaimana mereka ingin menghayati kehadiran dan peran Tuhan di dalam kehidupan orang-orang atau masyarakat atau kehidupan keluarga, kehidupan anak. Dengan apa? Dengan peristiwa-peristiwa kecil yang
dalam budaya itu memang sudah membudaya dari zaman kapan saja. Itu semua bangsa ada. Maka ketika kita mendoakan saudara kita atau memperingati saudara kita yang meninggal, ada kadang-kadang 7 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100. Itu kan mirip-mirip dengan apa yang ada di dalam kitab suci juga ya. Jangan-jangan semua yang ada dalam kitab suci itu juga menjadi satu tanda kehadiran Tuhan, dan juga kita sebagai orang yang ada di budaya Jawa misalnya, itu juga menghayati peran Allah dalam kehidupan manusia. Misalnya ada orang yang meninggal, terus kita memperingati 3 hari, 7 hari, 40 hari. Di situ persis ada tanggal-tanggal atau angka-angka yang sama ya dengan benar. Di dalam kitab suci. Iya. Maka di situ budaya itu juga mau menghayati bagaimana Allah ikut berperan di dalam kehidupan seseorang yang diperingati. Misalnya ketika ada peringatan orang yang meninggal, yang pertama-tama kita doakan apa? Pertama-tama kita mau menghayati peristiwa keselamatan. Tuhan Yesus yang wafat dan bangkit adalah Sang Juru Selamat kita. Maka yang kita rayakan pertama adalah bagaimana iman kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus yang wafat, disalib, dan bangkit dari kematian adalah Juru Selamat dunia. Yang kedua, kita merayakan bahwa saudara kita yang kita doakan adalah salah satu dari sekian banyak orang yang juga diselamatkan ya oleh peristiwa wafat dan kebangkitan Kristus. Maka inisiatif memang dari Tuhan menyelamatkan manusia. Karena apa? Karena manusia dari dirinya sendiri tidak mampu menyelamatkan diri, butuh bantuan dari Tuhan. Maka melalui peristiwa itu kita menghayati campur tangan Allah dalam kehidupan kita. Angka 7 juga berapa kali saya harus mengampuni. Wah, susah sekali ya mengampuni orang itu. Lebih sering mengingat kejahatan dari orang, kesalahan. Untuk mengampuni, ketemu aja, kadang-kadang susah sekali. Berat rupa-rupanya untuk mengampuni. Maka kalau kita mendengar kata-kata Yesus, 70 kali 7 kali, itu adalah sebuah pengampunan sempurna yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan sendiri. Maka kalau kita mau mengungkapkan pengampunan dengan angka 7, berarti kita mau mencoba sekuat tenaga supaya saya juga bisa melaksanakan rahmat pengampunan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Ketika saya bisa mengampuni, kita menghayati Tuhan hadir di situ. Ya, baik Romo, terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apakah sahabat dalam keseharian, dalam segala sesuatu, kejadian-kejadian kecil sudah menghayati kehadiran Allah dalam diri kita? Sahabat terkasih, kita akan jeda sejenak untuk merenungkan inspirasi rohani yang disampaikan oleh Romo Gunawan di sesi yang pertama. Kita akan kembali untuk mendapatkan inspirasi lebih lanjut di sesi yang kedua. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, terima kasih sahabat masih dengan setia mengikuti acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini, Pesta Santo Matius Rasul. Sahabat terkasih, pada hari ini kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat Paroki Kosambi yang menggunakan, yang hari ini merayakan ulang tahun, yang mana Paroki Kosambi menggunakan Santo Matius Rasul sebagai santo pelindungnya. Selamat sekali lagi. Baik sahabat yang terkasih, bagi sahabat yang ingin mengirimkan saran ataupun ada pertanyaan ataupun sharing iman, silahkan mengirimkan melalui email ke orkkaj2021@gmail.com atau dapat dikirimkan melalui pesan WhatsApp ke nomor 0881 0251334438. Masih bersama dengan Romo Diosesan Alfonsus Setia Gunawan dan saya Francisca Audrey
kita akan melanjutkan untuk mendapatkan inspirasi rohani lebih lanjut di sesi yang kedua. Romo Gunawan, silakan Romo. Mungkin Romo ada yang mau Romo sampaikan untuk inspirasi. Saya juga mengucapkan selamat kepada saudara-saudaraku yang hari ini nama baptisnya Matias. Selamat merayakan pesta nama baptis. Semoga semangat para rasul dan khususnya Matias yang berkobar ikut meneruskan karya pewartaan Tuhan, juga mempunyai kehidupan dan semangat yang baru untuk ikut terlibat di dalam pewartaan gereja. Selamat provisiat untuk teman-teman Santo Matias. Ya, baik Romo. Romo, dari sekarang kita akan mendapatkan inspirasi dari bacaan Injil ya Romo. Ini benar-benar sangat dalam ini Romo. Apa inspirasi yang bisa kita dapatkan Romo? Bacaan Injil hari ini tentang kasih. Satu ajaran Yesus yang sangat dalam yang disampaikan oleh Yesus kepada ke-12 rasulnya, minus Yudas. Ya. Kalau kita melihat secara keseluruhan Injil Yohanes, kan Injil Yohanes dibagi menjadi 2 bagian besar. Bab 1 sampai bab 11 itu namanya kitab tanda. Lalu bab 13 sampai selesai itu kitab kemuliaan. Maka kalau kita melihat bagian yang kedua ini, mulai dari pembasuhan kaki para rasul sampai akhir, ini Tuhan Yesus mengumpulkan para rasul saja. Jadi ini pelajaran khusus untuk 12 rasul. Khusus untuk orang yang paling dekat dengan Yesus. Di sesi pertama pembasuhan kaki, Yudas masih ikut, tapi habis itu nggak ikut. Iya. Pada saat pengajaran nggak ikut ya Romo? Iya, pengajarannya boleh dikatakan ini semacam rekoleksi khusus untuk para rasul, mulai dari Yohanes bab 13 sampai bab 17. Yesus jam 18 nanti sudah ditangkap. Sangat dalam ini. Bagaimana Yesus ingin menempa, ingin membuat para rasul kuat. Karena hanya para rasul inilah yang nanti menjadi saksi kehidupan dan meneruskan karya pewartaan Yesus. Maka mereka digembleng luar biasa agar mempunyai pondasi yang kuat sehingga dapat meneruskan karya pewartaan kepada dunia. Nah, yang pertama yang kita lihat dalam bab 13 adalah Yesus yang memberikan satu pengajaran yang luar biasa. Indahnya, yaitu membasuh kaki para rasul. Lalu bab 14, Yesus mengatakan, jangan takut, jangan khawatir. Lalu bab 15, ada pokok anggur, lalu yang tadi kita baca adalah kasih. Lalu 16-17, Yesus mendoakan. Satu hal yang luar biasa. Yang dikatakan atau yang kita baca tadi adalah ajaran tentang kasih. Kasih yang paling dalam dikatakan oleh Yesus, berbeda dengan ajaran kasih yang ada di dalam Injil sebelumnya. Iya, betul. Kita mempunyai 4 penulis Injil. Matius, Markus, Lukas. Di satu pihak disebut sinoptik. Lalu yang satu yang berbeda sendiri adalah Injil Yohanes. Nah, di dalam Injil, ketika Injil yang pertama, dikutip perjanjian lama tentang mengasihi. Yaitu, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi di dalam ketika Injil pertama, mengasihi orang lain atas dasar kasih untuk diri sendiri menjadi ajaran yang digarisbawahi. Itu dalam perjanjian lama yang kemudian dikutip juga oleh Yesus. Tetapi dalam Injil Yohanes, Yesus menyampaikan sesuatu yang lebih dalam lagi. Ya. Ukuran untuk mencintai dalam Injil Yohanes bukan lagi diri sendiri, tetapi ukurannya adalah Yesus. Karena apa? Kalau kita melihat, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Rupa-rupanya mencintai
diri sendiri saja kadang-kadang kita tidak bisa. Ya. Sulit ya Romo, Sulit, kadang-kadang. Ya. Apalagi di zaman sekarang Romo. Ya, kita menghendaki bahwa kita ini kalau mencintai, itu ingin memelihara sebaik-baiknya. Saya mencintai cincin saya misalnya. Saya akan pelihara, saya akan rawat sebaik-baiknya. Begitu juga kalau kita mencintai diriku sendiri, sebetulnya saya ingin merawat diriku sendiri sesempurna mungkin. Tetapi rupa-rupanya tidak mungkin ya. Kadang-kadang ada orang yang malah justru menjelekkan dirinya sendiri dengan berbuat yang tidak baik. Menjelekkan orang itu kan sebetulnya menjelekkan diri sendiri. Bagaimana saya bisa mencintai menurut diri saya sendiri? Banyak orang yang mungkin di dalam kehidupan ekonomi ada yang korupsi, itu kan sebetulnya tidak mencintai diri sendiri. Bahkan ekstrimnya ada beberapa orang yang bunuh diri. Kita seringkali mendengar itu. Berarti kalau orang bunuh diri itu kan tidak mencintai jiwanya sendiri. Berarti kalau cintailah sesamamu seperti diri sendiri, sebetulnya ukurannya nggak kuat ya. Maka oleh Yesus disempurnakan. Ukuran untuk mencintai sesama adalah Yesus. Seperti yang dikatakan di dalam Injil yang terakhir tadi, inilah perintahku, kasihilah seorang akan yang lain, seperti aku mengasihi kamu. Bagaimana Yesus mengasihi seluruh umat, bagaimana Yesus mengasihi kita, itu menjadi patokan dan ukuran bagaimana kita mencintai sesama kita. Ya. Yesus yang seperti apa mencintai kita? Yesus yang berkorban di kayu salib. Sampai mati pun dia tetap mencintai kita. Dan jadi ukuran sempurna untuk mencintai sesama adalah Yesus. Bagaimana Yesus mencintai kita, itulah yang harus menjadi patokan bagaimana kita umat Kristiani mencintai sesama kita. Dengan apa? Rela berkorban. Maka cinta tanpa pengorbanan itu omong kosong. Maka cinta harus ada pengorbanan. Seperti yang dikatakan dalam surat Yakobus misalnya, iman dan perbuatan. Maka kalau iman tanpa perbuatan, pasti imannya itu kosong. Maka orang tidak pernah bisa mengatakan, aku mencintai Tuhan, tetapi membenci temannya, membenci tetangganya, itu pasti tidak mencintai Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan harus tercermin, terwujud dalam cinta kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita di dunia. Sulit ya Romo? Iya, sulit. Apalagi terhadap orang yang tidak menyukai kita ya Romo ya? Iya. Maka kita diajak oleh Yesus untuk menjadi orang yang sempurna. Seperti yang dikatakan dalam Injil Matius ya. Kamu harus sempurna seperti Bapa di surga, sempurna adanya. Atau di dalam Injil Matius bab 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati seperti Bapa murah hati. Ya, kita mencoba terus-menerus untuk menyempurnakan seluruh kehidupan Kristiani kita, iman kita, perbuatan kita. Maka kita seringkali ketemu di sini ya. Agar kita semakin belajar menjadi sempurna, seperti yang dikatakan Sri Paus ya. Tujuan hidup manusia itu apa? Sri Paus yang seringkali dikutip oleh Monsinyur Suharyo, Kardinal Suharyo. Tujuan hidup manusia adalah mencapai kesucian, menuju kepada kesucian, kesempurnaan hidup Kristiani. Ya, caranya ya banyak sekali. Maka kita merenungkan Injil, kita bertemu di lingkungan, berdoa rosario, lalu ke gereja, lalu merayakan Paskah kemarin. Itu semua adalah sarana untuk menuju kesucian. Tetapi Tuhan sendirilah yang menggerakkan kita. Tuhan sendirilah yang menganugerahkan iman kepada kita sehingga kita semua mampu untuk melaksanakannya. Maka tadi dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Maka seperti bacaan yang pertama tadi juga, Matias itu dipilih. Siapa yang memilih? Tuhan langsung. Percaya Tuhan sendiri yang memilih Matias untuk menggantikan Yudas dan menggenapi 12 rasul. Itu.
Baik Romo, berarti kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhan sendiri yang memilih kita dan pasti dalam segala tindak laku Tuhan pasti akan menyertai kita ya Romo ya. Ya, jadi kalau kita percaya Tuhan yang memilih, maka kita akan melakukan. Ini kehendak Tuhan, bukan kehendak saya sendiri. Ya. Bagaimana Tuhan menghendaki kita, dan kita sudah dipanggil, diutus, ya inilah yang harus kita lakukan. Sehingga kalau kita tidak melakukan atau melakukan dengan seenaknya, kita bersalah pada Tuhan sendiri ya kan. Ya. Nah makanya kata-kata ini, kata-kata kasih ini sering dipakai dalam perayaan sakramen perkawinan. Wah, ketika ada orang mau menikah, disuruh memilih bacaan Injil, Romo saya memilih ini saja, karena di sana ada kasih. Maka disitulah menjadi satu ajaran yang harus ditanamkan, tertanam di dalam para pemulai, bahwa kasih yang harus kamu lakukan adalah kasih Kristus. Dan kasih seperti yang diajarkan Yesus inilah yang akan membahagiakan kehidupanmu dalam keluargamu. Baik Romo, yang mau memberikan diri kepada sahabatnya gitu ya Romo ya. Nah Romo, kesimpulan atau inspirasi apa nih Romo yang bisa kita dapatkan dari bacaan hari ini Romo? Ya, landasannya yang terdalam adalah iman. Iman adalah anugerah dari Tuhan. Maka seperti tadi, Matias bukan dipilih oleh umat, tapi dipilih oleh Allah. Allah sendiri yang mempunyai inisiatif untuk menyelamatkan manusia. Maka di dalam bacaan Injil juga tadi, akulah yang memilih kamu. Dari sini kita percaya bahwa kehidupan kita sebagai umat Kristiani adalah anugerah atau rahmat. Kita bisa berdoa itu karena rahmat Tuhan. Kita bisa ke gereja, kita bisa berkumpul bersama di lingkungan, kita bisa berdoa rosario dan aktivitas gereja dan di tengah masyarakat juga. Itu adalah sebuah rahmat. Maka kita diajak menyadari bahwa seluruh kegiatan kita, kata-kata kita adalah rahmat Tuhan. Kalau kita bisa melaksanakan amanat atau ajaran Tuhan dengan baik, bukan menjadi sebuah kesombongan bagi kita, tapi justru kita semakin menjadi rendah hati. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah menunjukkan jalan yang baik menuju kesempurnaan melalui pewartaan Injil yang dianugerahkan kepada kita semua. Amin, Romo. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, seperti di bacaan Injil, ada satu perintah yang dari dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan Yesus berikan kepada kita, yaitu kasihilah seorang akan yang lain, sebagaimana Yesus sendiri mengasihi kita, manusia, sebagai saudara-saudaranya. Sahabat terkasih, kita akan tutup perjumpaan kita pada hari ini dengan doa penutup dan berkat Tuhan yang disampaikan melalui Romo Gunawan. Silakan Romo. Ya, marilah kita tutup perjumpaan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami Kau ingatkan akan panggilan suci-Mu yang Kau tunjukkan ketika para rasul memilih pengganti Yudas. Matias telah terpilih sebagai penggantinya dan kemudian dimasukkan dalam kegenapan ke-12 rasul. Semuanya itu kami hayati karena Engkau adalah yang mempunyai inisiatif. Engkaulah yang mengawali segala-galanya, dan Engkaulah yang mengampuni kami, dan Engkaulah yang menyelamatkan kami. Maka kami mau belajar ya Tuhan, untuk melaksanakan amanat-Mu yang begitu luhur dan mulia, untuk mengasihi sesama kami, seperti Engkau telah mengasihi kami. Begitu mudah ya Tuhan, kata-kata kasih itu diucapkan, tetapi begitu penuh perjuangan kalau kami ingin mewujudkannya dalam tindakan sehari-hari. Bahkan kadang-kadang kami gagal untuk melaksanakan amanat kasih-Mu yang sempurna. Maka oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu, juga mohon doa Santo Matias,
agar kami yang masih berjuang di dunia ini, yang mengalami banyak masalah, tantangan hidup, Tuhan berkenan mendampingi dan memberkati kami, sehingga kami bisa menjadi pelaksana kasih, bukan hanya pembicara kasih, tetapi dapat melaksanakan dengan sempurna. Berkatilah kami semua ya Tuhan, agar kata kasih boleh terwujud nyata dalam hidup kami sehari-hari. Kami yakin itu kalau Engkau menyertai kami. Untuk itu berkatilah kami ya Tuhan dengan berkat-Mu selalu, dengan berkat yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Diosesan Alfonsus Setia Gunawan dan saya Francisca Audrey, kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Selamat melanjutkan hari ini dengan penuh sukacita. Selamat berbagi kasih, selamat berbagi cinta, dan sampai jumpa.